warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar teman-teman semua? Semoga kabar baik ya. Saya Ais Rabiatul Adawiyah, NIM 18055252013, mahasiswi Unisbank jurusan akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan langkah-langkah audit manajemen. Adapun pokok bahasan yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama, ada definisi atau pengertian audit manajemen. Selanjutnya ada tujuan audit manajemen. Yang ketiga, manfaat audit manajemen. Baru yang keempat yaitu materi langkah-langkah audit manajemen. Pada langkah-langkah audit manajemen ini nanti akan ada 5 langkah, yaitu yang pertama audit pendahuluan, yang kedua review terhadap pengendalian manajemen, yang ketiga ada audit lanjutan, dan yang keempat ada pelaporan, dan yang kelima ada tindak lanjut. Untuk definisi audit manajemen ini, apa itu audit manajemen? Jadi audit manajemen merupakan evaluasi terhadap efisiensi dan aktivitas operasi perusahaan. Dalam konteks audit manajemen ini, manajemen meliputi seluruh operasi internal perusahaan yang harus dipertanggungjawabkan kepada berbagai pihak yang memiliki wewenang yang lebih tinggi. Adapun tujuan audit manajemen ini ada 3, yaitu yang pertama ada penilaian terhadap pengendalian, yang kedua ada penilaian atas pelaksanaan, dan yang ketiga ada memberikan bantuan kepada manajemen. Pada penilaian terhadap pengendalian, ini berkaitan dengan pengendalian administrasi atau administratif kontrol di sebuah perusahaan yang tujuannya untuk menentukan apakah pengendalian yang ada sudah sepadan dan terbukti efektif dalam mencapai tujuan yang sudah ditentukan perusahaan. Pada penilaian atas pelaksanaan, yaitu tujuan audit yang kedua, yaitu auditor akan menampung informasi untuk menentukan apakah aktivitas perusahaan sudah berjalan dengan efektif dan efisien. Dan tujuan audit manajemen yang ketiga yaitu memberikan bantuan kepada manajemen. Di sini auditor akan memberikan bantuan kepada manajemen dengan jalan memberikan rekomendasi perbaikan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Selanjutnya ada manfaat audit manajemen. Sebenarnya dalam manfaat audit manajemen ini ada banyak, tetapi yang akan saya sampaikan yaitu hanya beberapa, diantaranya. 1. Melakukan evaluasi tujuan, kebijakan, sasaran, dan peraturan prosedur terhadap struktur organisasi yang belum ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, melakukan evaluasi kriteria pengukuran tercapainya tujuan organisasi dan menilai prestasi manajemen. Yang ketiga, secara independen dan objektif melakukan penelitian prestasi individual dan aktivitas unit organisasi tertentu. Yang keempat, ada melakukan penilaian efisiensi, efektivitas, dan kehematan sistem perencanaan dan pengendalian manajemen. Yang kelima, ada menemukan atau mengidentifikasi masalah organisasi yang timbul dan apabila memungkinkan menetapkan penyebabnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu menilai atau meyakini reliabilitas dan kegunaan beberapa laporan pengendalian manajemen. Selanjutnya yaitu ada pembahasan inti kita, yaitu pada hari ini pembahasan inti kita yaitu langkah-langkah audit manajemen. Tadi pada awal saya sudah menjelaskan bahwa langkah-langkah audit manajemen ada 5, yaitu audit pendahuluan, review terhadap pengendalian manajemen, yang ketiga audit lanjutan, yang keempat pelaporan, dan yang kelima tindak lanjut. Kita bahas satu-satu. Yang pertama audit pendahuluan. Tujuan dilakukannya audit pendahuluan yaitu untuk mempersiapkan audit yang lebih dalam. Pada audit pendahuluan ini, audit ini akan lebih menekankan pada usaha untuk memperoleh informasi latar belakang tentang objek audit. Nah, pada audit pendahuluan ini yang harus diperhatikan yaitu
Yang pertama, uh, yaitu pemahaman auditor terhadap objek audit. Yang kedua yaitu penentuan tujuan audit. Yang ketiga, penentuan ruang lingkup dan tujuan audit. Yang keempat, ada penelaahan terhadap peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan objek audit. Yang kelima, pengembangan kriteria awal dalam audit. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu kesimpulan hasil audit pendahuluan. Baik, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama ada pemahaman auditor terhadap objek audit. Objek audit ini meliputi keseluruhan perusahaan dan atau kegiatan yang dikelola oleh perusahaan tersebut dalam rangka mencapai tujuannya. Untuk memahami objek audit ini, auditor harus mendapatkan informasi tentang sumber daya, yaitu kapasitas aktivitas yang dimiliki oleh objek audit dalam melaksanakan berbagai kegiatan. Auditor ini juga harus membuat kesimpulan sementara secara umum atas pemahamannya terhadap objek audit. Berbagai informasi yang diperoleh pada tahap ini yaitu antara lain termasuk indikasi adanya kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki menjadi dasar dalam membuat kesimpulan. Pemahaman auditor terhadap berbagai program atau aktivitas objek audit ini harus dikomunikasikan dengan atasan pengelola objek atau pemberi tugas. Kenapa demikian? Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman. Selanjutnya, untuk lebih efektifnya, komunikasi ini harus dilakukan secara tertulis, yaitu dengan meminta tanggapan pemberi tugas audit tentang hal-hal seperti 1. Informasi yang mendukung tujuan audit. Yang kedua, informasi yang mengarahkan ruang lingkup audit. Yang ketiga, informasi yang mengarah pada tujuan audit. Setelah auditor mengkomunikasikan pemahamannya kepada pemberi tugas audit, auditor ini juga harus mendapatkan tanggapan atau respons tentang kesimpulan umum yang telah diajukannya untuk lebih memantapkan hasil kesimpulan auditor. Selanjutnya ada penentuan tujuan audit. Tujuan audit ini harus mengacu pada alasan mengapa audit harus dilakukan pada objek audit dan didasarkan pada penugasan audit. Nah, beberapa alasan yang dapat mendasari diperlukannya audit manajemen yaitu antara lain 1. Terjadinya pemborosan atau ketidakefisienan penggunaan sumber daya perusahaan. Yang kedua, tujuan yang telah ditetapkan tidak tercapai. Yang ketiga, adanya alternatif yang lebih baik dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, terjadinya penyimpangan dalam penggunaan sumber daya. Yang kelima, adanya penyimpangan terhadap peraturan dan kebijakan perusahaan. Yang keenam, sistem informasi dan pelaporan yang kurang baik. Beberapa hal tersebut yang telah saya sampaikan yaitu beberapa hal yang dapat menjadi alasan yang mendasari diperlukannya audit manajemen. Untuk merumuskan tujuannya, auditor ini dapat melakukan dengan cara seperti berikut, yaitu yang pertama, mengidentifikasi tujuan yang ada, yang mungkin mempunyai arti penting pada pemberi tugas. Yang kedua, mempertimbangkan tujuan audit yang telah ditetapkan pada masa sebelumnya. Dan yang ketiga yaitu membahas dengan pemberi tugas dan pengelola objek audit. Dalam penentuan tujuan audit ini, auditor juga harus memperkirakan dan mengatur dengan cermat hal-hal seperti berikut, yaitu 1. Sarana dapat atau memungkinkan untuk diaudit. Yang kedua, sumber daya cukup tersedia untuk melaksanakan audit. Dan yang ketiga, waktu pelaksanaan tersedia cukup untuk audit. Hal-hal yang perlu diperhatikan seorang auditor yang mengandung resiko tinggi kegagalan terhadap keberhasilan pencapaian tujuan
tujuan objek audit, yaitu yang pertama, tujuan objek audit yang beraneka ragam dan tidak konsisten. Yang kedua, tujuan objek audit yang kurang jelas. Yang ketiga, kegiatan objek audit yang rumit dan kompleks. Yang keempat, pengendalian yang lemah. Yang kelima, perubahan-perubahan yang tidak tercerna dan perputaran karyawan yang tinggi. Yang keenam, perubahan lingkungan objek audit. Selanjutnya ada penentuan ruang lingkup dan tujuan audit. Ruang lingkup audit ini menunjukkan luas area dari tujuan audit. Secara garis besar ini, ruang lingkup audit manajemen terdiri atas bidang keuangan, ketaatan kepada peraturan dan kebijakan perusahaan, ekonomisasi, efisiensi, dan yang terakhir efektivitas. Adapun tujuan audit itu merupakan target yang akan diaudit. Dalam menentukan tujuan audit ini terdapat 3 elemen penting, yaitu kriteria, penyebab, dan yang terakhir akibat. Nah, kriteria ini merupakan norma, standar, maupun sekumpulan standar yang menjadi panduan setiap individu dalam melakukan aktivitasnya sebagai pelaksanaan atas wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Penyebab merupakan tindakan atau aktivitas aktual yang dilakukan oleh individu. Sedangkan akibat merupakan hasil pengukuran dan pembandingan antara aktivitas individu atau kelompok dengan kriteria yang telah ditetapkan terhadap aktivitas tersebut. Selanjutnya ada penelaahan terhadap peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan objek audit. Penelaahan ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang peraturan-peraturan yang berhubungan dengan objek audit, baik yang bersifat umum maupun yang berhubungan khusus dengan berbagai program aktivitas yang dilaksanakan dalam objek audit. Dengan melakukan penelaahan ini, auditor dapat menentukan batasan wewenang objek audit dan program yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan. Selanjutnya ada pengembangan kriteria awal dalam audit. Faktor-faktor yang mempengaruhi kriteria yang akan digunakan dalam audit yaitu antara lain ada tujuan dan kegiatan yang diaudit, pendekatan audit, aktivitas dan tujuan audit. Nah, adapun karakteristik kriteria yang baik antara lain yang pertama, kriteria itu harus realistis, dapat dipercaya, bebas dari pengaruh kelemahan manusia, mengarah pada temuan-temuan dan kesimpulan untuk memenuhi kebutuhan informasi pemberi tugas audit. Kriteria juga harus dirumuskan secara jelas dan tidak berarti ganda, yang dapat menimbulkan makna yang berbeda. Kriteria juga harus dapat dibandingkan, diterima semua pihak, lengkap, dan juga harus memperhatikan adanya rentang waktu antar suatu kejadian. Dan yang terakhir dalam audit pendahuluan yaitu kesimpulan hasil audit pendahuluan. Nah, pada kesimpulan hasil audit pendahuluan yaitu auditor harus membuat kesimpulan hasil audit pendahuluan yang telah dilakukan. Kesimpulan hasil audit pendahuluan ini memuat hal-hal yaitu yang pertama, daftar bidang kegiatan yang mendukung kelemahan yang akan dijadikan tujuan audit pada tahap audit selanjutnya. Alasan mengapa bidang atau kegiatan tersebut memerlukan audit lanjutan. Temuan-temuan sementara yang diperoleh berkaitan dengan bidang atau kegiatan yang termasuk dalam daftar bidang atau kegiatan yang masih mengandung kelemahan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Rekomendasi sementara yang diajukan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada. Tindakan-tindakan perbaikan yang sudah dilakukan objek audit berdasarkan rekomendasi sementara yang diberikan auditor sebelumnya
Dan yang terakhir yaitu bukti-bukti yang diperlukan atau yang perlu diperoleh pada audit selanjutnya berkaitan dengan tujuan audit sementara yang telah ditetapkan. Langkah audit manajemen yang kedua yaitu review terhadap pengendalian manajemen. Suatu sistem pengendalian manajemen harus dapat menjamin bahwa perusahaan telah melaksanakan strateginya dengan efektif dan efisien. Nah, karakter sistem pengendalian manajemen yang baik yaitu antara lain memuat pernyataan tujuan, rencana perusahaan, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memadai, kebijakan dan praktik yang sehat, serta yang terakhir yaitu sistem review yang efektif. Karakteristik yang pertama yaitu pernyataan tujuan. Pada pernyataan tujuan ini memberikan arah kepada komponen perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya. Karena dengan pernyataan tujuan dan didukung dengan sosialisasi yang memadai akan membantu setiap komponen dalam perusahaan tidak hanya mampu menjalankan segala aktivitas, tetapi juga memahami untuk apa mereka menjalankan aktivitas tersebut, apa manfaat bagi perusahaan dan bagaimana harusnya menjalankan aktivitas tersebut, sehingga dapat lebih optimal dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Karakteristik yang kedua yaitu rencana perusahaan. Rencana perusahaan ini merupakan penjabaran dari tujuan perusahaan, yaitu disusun untuk mencapai sasaran perusahaan, baik jangka panjang maupun jangka pendek, yang diikuti dengan penentuan strategi untuk mengimplementasikannya. Karakteristik yang ketiga yaitu kualitas dan kuantitas sumber daya yang memadai. Pada perencanaan yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan ini harus didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang memadai dalam merealisasikan rencana tersebut. Keberadaan sumber daya manusia ini sangat penting karena semua wewenang dan tanggung jawab berhubungan dengan keberadaan SDM tersebut. Kapasitas SDM harus tersedia dan dipengaruhi oleh dua hal penting yaitu kualitas dan kuantitas. Karakteristik yang selanjutnya yaitu kebijakan dan praktik yang sehat. Dalam menguji kebijakan dan dibuat perusahaan apakah menggunakan praktik yang sehat ini, auditor harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu apakah kebijakan dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tertulis dan sistematis, serta dikomunikasikan di seluruh tingkat manajemen dan karyawan secara sistematis dan tepat waktu? Apakah kebijakan yang dibuat telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan peninjauan serta revisi secara berkala? Yang ketiga, apakah kebijakan yang dibuat telah mengakomodasikan kepentingan berbagai pihak dalam perusahaan dalam mencapai tugas mengatur tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak? Yang keempat, apakah kebijakan yang telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan dan atau aktivitas secara efisien dan efektif? Dan yang terakhir yaitu apakah ada kebijakan khusus bagi setiap pengendalian manajemen lain yang relevan dengan pelaksanaan setiap kegiatan, termasuk sanksi-sanksi terhadap pelanggaran kebijakan tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku? Kriteria yang kelima yaitu sistem review yang efektif. Pada sistem review yang baik, pelaksanaan supervisi harus dilakukan secara memadai. Supervisor harus mampu mengarahkan pelaksanaan prosedur berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan. Auditor ini harus menilai sifat dan efektivitas metode review dan pelaporan internal yang berhubungan dengan masing-masing aktivitas yang diaudit.
Efektivitas sistem pelaporan internal perusahaan ini dapat dinilai dengan yang pertama yaitu apakah sistem pelaporan yang dimiliki dapat memberikan informasi mutakhir yang dibutuhkan oleh pejabat-pejabat yang bertanggung jawab untuk kepentingan tindakan manajemen. Yang kedua, apakah ada keharusan dari setiap pelaksana untuk melaporkan secara tertulis setiap hasil kerja atau aktivitas yang dilakukan. Yang ketiga yaitu apakah laporan disusun berdasarkan data dan informasi yang benar dan tepat waktu. Gambaran yang dapat dijelaskan dari kesimpulan hasil review dan pengujian terhadap pengendalian manajemen yaitu antara lain yang pertama, keandalan sistem pengendalian manajemen perusahaan dalam memandu operasional yang berlangsung pada perusahaan tersebut dan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dokumentasi, pengukuran, dan penilaian terhadap aktivitas yang dilaksanakan. Yang kedua yaitu apakah tersedia cukup bukti yang dibutuhkan dalam pengembangan tujuan audit sementara menjadi tujuan audit yang sesungguhnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai tujuan audit selanjutnya. Tapi jika tersedia cukup bukti, pengembangan tujuan audit sementara tidak dilanjutkan. Yang ketiga, ada langkah kerja yang dilaksanakan selanjutnya untuk memudahkan program kerja audit lanjutan. Hal ini digunakan untuk mengetahui apakah ruang lingkup kegiatan manajemen telah ditetapkan dengan jelas dan pekerja audit internal perusahaan telah memenuhi syarat kompensasi, dapat diandalkan dan tepat waktu, menentukan tujuan audit bersama penanggung jawab mengenai audit lanjutan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan auditor dalam melakukan review dan pengujian terhadap pengendalian manajemen perusahaan yaitu antara lain yang pertama, menetapkan tingkat penting dan pekannya hal-hal pokok dari aktivitas yang diaudit. Yang kedua, menilai tingkat kerentanan aktivitas tersebut terhadap penyalahgunaan sumber daya, kegagalan pencapaian sasaran, dan ketidaktaatan terhadap ketentuan, peraturan, dan kebijakan yang ditetapkan perusahaan. Langkah yang ketiga yaitu mengidentifikasi dan memahami pengendalian manajemen yang relevan. Yang keempat, menetapkan apa yang sudah diketahui tentang efektivitas pengendalian. Yang kelima, menilai kecukupan desain pengendalian. Yang keenam, menetapkan melalui pengujian apakah pengendalian yang ada sudah cukup efektif. Dan yang terakhir yaitu melaporkan hasil penilaian manajemen dan mendiskusikan tindakan perbaikan yang diperlukan. Langkah audit manajemen yang ketiga yaitu audit lanjutan. Pada langkah audit manajemen ini, audit lanjutan bertujuan memperoleh bukti yang cukup untuk mendukung tujuan audit yang sesungguhnya yang telah ditetapkan berdasarkan hasil review dan pengujian dan pengendalian manajemen. Adapun langkah-langkah pada audit ini yaitu antara lain yang pertama, mengumpulkan tambahan informasi latar belakang. Yang kedua, memperoleh bukti. Yang ketiga, membuat ringkasan dan mengelompokkan bukti. Dan yang keempat, pengembangan temuan dalam audit lanjutan. Dan yang terakhir yaitu perubahan luas dan arah pengembangan temuan. Kita akan bahas satu persatu yaitu yang pertama, langkah pertama, mengumpulkan tambahan informasi latar belakang. Pada tahap ini, auditor menekankan pada usaha untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dalam menganalisis aktivitas yang diaudit sebagai dasar pembuatan kesimpulan audit. Selanjutnya langkah yang kedua yaitu memperoleh bukti. Bukti dari sudut pandang auditor yaitu fakta dan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pembuatan kesimpulan audit. Adapun tujuan dalam perolehan bukti yaitu antara lain untuk menentukan bahwa kriteria atas kegagalan yang diaudit sudah sesuai dan dapat diterima.
untuk menentukan apakah bahwa terdapat pelaksanaan yang menyimpang merupakan penyebab dari timbulnya akibat yang kurang menguntungkan bagi kegiatan yang diaudit. Dan untuk menentukan bahwa terdapat akibat yang cukup penting dan material dari terjadinya perbedaan antara kondisi dan kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria yang harus ada dalam bukti yaitu yang digunakan sebagai dasar pembuatan kesimpulan audit antara lain, yang pertama harus relevan, di mana bukti itu berhubungan dengan aktivitas yang sedang diaudit. Yang kedua, bukti itu harus material, yaitu cukup berarti dalam memengaruhi kesimpulan yang dibuat. Yang ketiga, ada bukti itu harus kompeten. Bukti itu diperoleh dari sumber independen dan dapat dipercaya. Yang keempat yaitu bukti itu cukup, di mana bukti memadai sebagai dasar pembuatan kesimpulan. Langkah yang ketiga dalam audit lanjutan yaitu membuat ringkasan dan mengelompokkan bukti. Nah, pada langkah ini bukti-bukti yang diperoleh tadi dalam audit manajemen kemudian diringkas dan dikelompokkan sesuai dengan elemen tujuan audit, yaitu antara lain kriteria, penyebab, dan akibat. Bukti-bukti yang termasuk dalam kelompok kriteria yaitu keseluruhan temuan audit yang berkaitan dengan norma atau standar yang ditetapkan dalam perusahaan dalam melakukan aktivitasnya. Bukti yang termasuk dalam kelompok penyebab antara lain biasanya berupa berbagai tindakan menyimpang atau tindakan positif yang dilakukan yang merupakan sumber terjadinya ketidakekonomisan, ketidakefisienan operasi, dan ketidakefektifan pencapaian tujuan. Sedangkan bukti-bukti yang merupakan kelompok akibat antara lain merupakan bukti-bukti yang biasanya ditemukan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya yaitu pengembangan temuan dalam audit lanjutan. Pengembangan temuan merupakan pengumpulan dan sintesa informasi khusus yang bersangkutan dengan program atau aktivitas yang diaudit, dievaluasi, dan yang dianalisis karena diperkirakan akan menjadi perhatian dan berguna bagi pengguna laporan. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan seorang auditor dalam pengembangan temuan yaitu antara lain: 1. Pertimbangan harus ditekankan pada situasi dan kondisi pada saat program atau aktivitas tersebut berlangsung, bukan pada saat diaudit. Yang kedua, pertimbangan atas kompleksitas dan besarnya sumber daya yang terlibat dalam program atau aktivitas yang diaudit. Yang ketiga yaitu auditor harus secara jujur dan objektif berdasarkan pertimbangan profesinya melakukan analisis terhadap temuan-temuan yang diperoleh pada saat audit dan menghindari pengungkapan kelemahan-kelemahan yang terjadi secara tidak logis. Yang keempat yaitu pengembangan temuan harus dilakukan secara luas dan teliti sehingga bisa menjadi dasar bagi pembuatan kesimpulan dan rekomendasi secara jelas dan tepat kepada pihak yang diaudit. Langkah-langkah dalam pengembangan temuan meliputi: 1. Mengenali batas-batas wewenang dan tanggung jawab pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan program atau aktivitas yang diaudit. Yang kedua yaitu memahami secara saksama sumber terjadinya kelemahan program atau aktivitas yang diaudit. Yang ketiga, menentukan apakah kelemahan tersebut merupakan kelemahan yang berdiri sendiri atau tersebar luas pada berbagai program atau aktivitas yang lain. Yang keempat yaitu menentukan akibat atau arti penting dari kelemahan tersebut. Dan yang terakhir yaitu menentukan rekomendasi atau saran-saran untuk perbaikan.
Selanjutnya ada langkah yang terakhir dalam audit lanjutan, yaitu perubahan luas dan arah pengembangan temuan. Pada pengembangan temuan ini harus dilanjutkan terus-menerus selama penemuan tersebut diyakini memberikan informasi yang mendukung keakuratan kesimpulan audit. Tetapi apabila temuan yang diperoleh tidak begitu penting, maka audit terhadapnya harus diberhentikan. Nah, perubahan lain yang mungkin terjadi dalam pengembangan temuan yaitu menyangkut pengembangan informasi pada semua lokasi yang dipilih pada saat perencanaan audit. Jika hal ini terjadi, maka auditor harus dengan segera menyampaikan hal ini kepada pihak yang diaudit. Selanjutnya, langkah audit manajemen yang keempat yaitu pelaporan. Nah, bagian aktif dari audit manajemen adalah pelaporan hasil audit. Ada dua cara penyajian, yaitu yang pertama yaitu cara penyajian yang mengikuti arus informasi yang diperoleh selama tahapan-tahapan audit. Yang kedua, cara penyajian yang mengikuti arus informasi yang menitik beratkan penyajian kepada kepentingan para pengguna hasil audit. Yang terakhir dari langkah audit manajemen yaitu ada tindak lanjut. Implementasi tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan auditor merupakan komitmen manajemen dalam meningkatkan proses dan kinerja perusahaan atas beberapa kelemahan atau kekurangan yang masih terjadi. Auditor ini tidak memiliki kewenangan memaksa dan menuntut manajemen untuk melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Tetapi auditor ini harus menempatkan dirinya sebagai supervisor dan dapat meningkatkan komitmen manajemen atas perbaikan proses dan kinerjanya. Rekomendasi ini seharusnya merupakan hasil diskusi dan rumusan bersama antara auditor dan manajemen. Di samping itu, rekomendasi ini harus menyajikan analisis dan manfaat yang diperoleh perusahaan. Jika rekomendasi tersebut dilaksanakan, serta kerugian yang mungkin terjadi jika rekomendasi tidak dilaksanakan karena tidak ada tindakan perbaikan yang dilakukan perusahaan. Baik teman-teman, itu semua tadi merupakan materi yang saya sampaikan, yaitu ada definisi audit manajemen, tujuan audit manajemen, manfaat audit manajemen, dan langkah-langkah audit manajemen. Yang terakhir, saya akan menarik kesimpulan dari hal-hal atau materi yang saya sampaikan tadi agar teman-teman dapat lebih mudah dalam memahaminya. Kesimpulan yang dapat saya tarik yaitu dalam menjalankan audit kinerja manajemen, seorang auditor melaksanakan 5 tahapan yang memiliki tujuan masing-masing dalam setiap tahapan. Yang pertama yaitu tahap audit pendahuluan. Tujuannya yaitu pemahaman auditor terhadap objek audit, penentuan tujuan audit, penentuan ruang lingkup dan tujuan audit, penelaahan terhadap peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan objek audit, pengembangan kriteria awal dalam audit. Dan kedua yaitu tahap review terhadap pengendalian manajemen. Pada tahap ini tujuannya yaitu pernyataan tujuan perusahaan, rencana perusahaan yang digunakan untuk mencapai tujuan, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang sesuai dengan tanggung jawab yang dipikul dan adanya pemisahan fungsi yang memadai, kebijakan dan praktik yang sehat, dan sistem review yang efektif.
Yang ketiga yaitu tahap audit lanjutan dengan tujuan mengumpulkan tambahan informasi latar belakang, memperoleh bukti, membuat ringkasan atas bukti yang telah diperoleh, dan mengelompokkannya terhadap kelompok kriteria, penyebab dan akibat, pengembangan temuan dalam audit lanjutan, dan perubahan luas dan arah pengembangan temuan. Yang keempat, ada tahap pelaporan, yaitu mengkomunikasikan hasil audit manajemen, termasuk rekomendasi kepada pihak yang berkepentingan. Laporan komprehensif menyajikan temuan penting hasil audit untuk mendukung kesimpulan audit dan rekomendasi. Yang kelima, yang terakhir yaitu tahap tindak lanjut. Pada tahap ini mendorong pihak yang berwenang untuk melaksanakan tindak lanjut atau perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Baik teman-teman, itu merupakan kesimpulan yang saya tarik dan itu merupakan ya materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya Ais Rabiatul Adawiyah izin pamit untuk undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.